Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC berbakat full putih semua. Ya kecuali di GPU-nya nggak masalah sih. Jadi berwarna hitam ya, hitam sendiri daripada di papat yang lainnya. Dan juga di sini papat semua, dia itu baru semua. Dan juga ini collab dari Secotep. Kebanyakan papatnya dia itu menggunakan merek dari Secotep dari segi casingnya, fan-nya, CPU coolernya, serta dari segi power supply-nya juga berwarna putih. Produk terbaru dari Secotep. Kurang lebih seperti itu. Dan apakah ini bagus atau tidak? Untuk papat yang ada di sini di harga 15.500.000. Ya wajar sih agak mahal karena papatnya tersebut itu rekomen semua dari beberapa sisi. Ya kebanyakan lah. Dan tampilan yang berwarna full putih semua, ya wajar sih. Ada harga, ada estetikanya juga. Dari segi tampilan berwarna full putih yang ada di sini menggunakan radiator 360 mm. Dan di sini saya tuh menggunakan Core i5 Gen 13 13500 dan juga RX 6600 yang ada di sini juga. Semua paparnya baru. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya tuh menggunakan Core i5 Gen 13 13500 yang ada di sini dan di harga 3,9 juta. Cukup mahal ya, 3,9 juta. Kalau misal di Ryzen bisa dapat Ryzen 5 di 8000 series, tapi tergantung kalian lah, pilih Intel atau AMD. Kalau yang ini lebih banyak core dan juga threadnya. Untuk kalangan Core i5 Gen 13 dan juga penampakannya di bagian dalam sini ya, udah saya tancapkan untuk prosesornya dan juga di sini boxnya. Kalau misal pengen lebih murah, saya akan cari 13.400F ya, itu lebih murah sekitar 500.000 kalau nggak salah untuk harga prosesornya. Dan lanjut, saya tuh menggunakan Mobo yang ada di sini, ASRock Steel Legend Z690 Wi-Fi 6E. Dan penampakannya di sini juga tipenya tersebut yaitu ATX, yaitu besar berwarna putih dan juga support RGB juga. Dan juga warna Mobo yang ada saya setting juga berwarna putih ya untuk yang ada di sini. Di harga 3,2 3,3 lah untuk harga Mobo yang ada di sini. Udah support untuk generasi ke-14. Jadi upgradeable lah untuk kedepannya, apalagi di serinya Z di seri 690. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM Kiostigian, cuma ada ini sih di studio ya. Jadi saya menggunakan ini aja, Kiostigian 2x8GB 16GB di bagian dalam sini. Tapi kalau lebih bagus akan tambah aja 2x8 lagi. Kalau bisa ditotalkan di 32GB untuk RAM-nya. Tapi untuk yang ada di sini saat ini cuma di 16GB aja di harga 570.000 untuk Kiostigian. Udah lebih cukup lah untuk 16GB. Tapi kalau lebih rekomen tambah aja ke 32GB untuk slot RAM yang ada di bagian sini. Ada 4 slot RAM-nya. Dan lanjut, saya tuh menggunakan ini GPU dari XFX RX 6600 8GB. Karena stoknya cuma ada ini aja di studio, jadi ya pakai ini aja sih. Dan juga penampakannya di sini. Harganya kalau saya lihat agak naik sedikit ya, di 3,2 jutaan lah untuk harga RX 6600 XFX. Kalau yang sebelumnya tersebut di 3 juta bisa dapat, 2,8 dulu juga bisa dapat, tapi sekarang harganya memang naik semua ya. Menggunakan dual fan, ada backpacknya, serta membutuhkan 8 pin power ya, jadi udah lebih dari cukup lah untuk yang ini di harga 3,2 juta disandingkan dengan Core i5 Gen 13. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX 512GB. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini di heatsinknya lah. Ini udah lebih dari cukup, tapi kalau pengen lebih bagus tambah aja ke 1 tera ditambah harddisk atau SSD. Tapi untuk standarnya 512GB udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini. Di harga terjangkau cuma di 550.000. Itu yang paling murah sih karena harga SSD saat ini pada naik-naiknya. Seperti contoh yang ada di sini sebelumnya di harga 400 ribuan, tapi sekarang di 550.000 untuk NVMe Gen 3. Dan lanjut, saya tuh menggunakan ini CPU cooler dari Secotep juga, serinya adalah KL360 ARGB. Udah saya review di video sebelumnya bagaimana performanya yang lebih detail, lihat aja di video sebelumnya. Tapi kalau sekarang saya tuh menggunakan ini dan juga saya tancapkan di bagian atas ini. Triple fan, tampilan bagus di harga 1,6 juta lah. Untuk ini dia tuh selangnya juga bagus ya, berbeda seperti di harga murah. Dan juga di bagian pumpnya dia itu juga bagus, ada logonya seperti logo gunung sih di bagian pump ini. Dan dia itu juga ARGB, bisa diganti warnanya sesuai kalian. Tapi kalau ini saya ganti ke warna putih sesuai temanya lah, berwarna full putih semua. Dia itu triple fan, di bagian atas semua ada logo Secotep-nya. Bagus ini ya dibanding dengan beberapa brand harga di atasnya.
Dan selanjutnya saya itu menggunakan ini power supply dari Segotep juga. Produk terbarunya ini adalah serinya GM650W AP, atau biasa dibilang dia itu kayak gambar monyet ya, seperti logo Segotep XAP, dan dia tuh berwarna putih di bagian bawah sini seperti yang kalian lihat. Di harga terjangkau juga sih, cuma di 1,4 juta, dan dia itu juga udah support PCIe 5.0 ready dan juga ATX 3.0 ready. Dia tuh 80 plus gold dan juga terdaftar, serta desainnya tersebut dia tuh full modular di bagian menghadap ke casing, bukan di bagian menghadap ke belakang, berbeda seperti pada umumnya. Dan juga berwarna putih, sangat cakep sekali sih. Kalau merakit PC pertama akan full putih semua, apalagi menggunakan ini di 650 watt 80 plus gold. Dan juga reviewnya nanti juga ada sih untuk yang ini, review sendiri. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing dari Segotep juga, Segotep Rainbow 360G. 360G tersebut artinya itu support triple fan radiator maupun yang lainnya. Kalau yang ada di sini saya tuh menggunakan radiator, jadi support lah. Ada dua tipe warna, putih dan juga hitam. Kalau harganya yang ada di sini di harga 580.000 untuk yang warnanya putih, untuk serinya Segotep Rainbow 360G. Dan juga reviewnya nanti ada juga sih, rakitannya dulu atau casingnya dulu. Tapi kalau speakernya udah saya upload ya untuk yang ini. Tipenya tersebut itu ATX dan juga cakep lah, support 360 mm. Dan yang terakhir satu menambahkan fan ada 6, tapi satuannya tersebut itu sepaket ya. Ini adalah Segotep Romantic 12 Combo R. Yang dimana tersebut dia itu ada fan hooknya atau controllernya, dan juga ada remote-nya juga. Untuk mengatur warna seperti contoh yang ada di sini ya, saya ganti warna hijau, merah, biru, maupun di mode yang lainnya juga bisa. Terserah kalian karena ada remote-nya yang ada di sini. Untuk yang ini dia harga 270.000. Dan saya tambahkan fan kromatik juga, kromatik 12 sama seperti yang ada di sini. Tapi kalau yang ini kan satu set ya, tapi kalau yang ini satuan yang di 65.000. Kalau dikali 3 ya di 195.000 lah. Untuk yang ini ditambah 270.000. Dan juga hasilnya di bagian sini, depan 3, samping ada 2, di bagian belakang ada 1 untuk fan-nya, supaya sirkulasi udara itu lebih bagus. Dan juga cakep lah dari segi tampilannya, full berwarna RGB maupun berwarna putih, temanya juga bisa seperti penampakan yang ada di bagian sini. Coba saya ganti dulu yang berwarna putih supaya lebih cakep lah warnanya. Dan ini warna putihnya bisa diatur menggunakan remote yang ada di sini. Ya wajar sih harganya agak mahal, tapi bisa diatur dari segi estetikanya, jadi itu bagus. Kurang lebihnya seperti itu semua papartnya sudah saya sebutkan satu persatu. Dan apakah ini worth it atau tidak, di harga 15.500.000-an menggunakan Core i5 Gen 13 dan juga RX 6608GB, serta tampilan berwarna full putih semua dan collab dengan Segotep yang ada di sini. Untuk papartnya semua juga di papart yang rekomend. Kalau misalnya pengen merakit yang lebih murah juga bisa sih, tapi ada tergantung papartnya lah. Papartnya ada yang biasa, ada yang rekomend. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama. Kita lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HW monitor, untuk mengecek suhunya menggunakan Segotep KL360. Untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 72 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia untuk paling bawah 32 derajat dan juga maksimalnya ini saya tes di Cinebench, dan dia untuk paling tinggi di 72 derajat. Ini pun masih aman untuk mendinginkan Core i5 Gen 13. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 187 fps. Terbilang ini lancar jaya, dan dia tuh bisa lebih fps-nya. Karena ini memang terbatas di fps-nya, dia itu mentok di 187. Dan apalagi untuk di game GTA roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 91 fps. Ini pun settingan paling aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya RDR2. Kalau semisal di settingan ultra juga masih bisa sih, mungkin mendapatkan di 50 sampai di 60 fps, tapi lebih amannya di settingan high aja supaya lebih nyaman mainnya.
Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 112 fps. Ini pun juga masih lancar. Dan kalau semisal di settingan ultra, dia itu mendapatkan di 60 sampai di 70 fps. Jadi tergantung selera kalian, pilih di ultra atau di high. Kalau aku pribadi lebih di high sih, karena mendapatkan di atas 100 fps supaya lebih smooth. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 104 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 108 fps. Ini pun juga sama, lancar jaya. Settingan rata kanan, dia itu mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan ultra high, dia tuh mendapatkan di 81 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 450 fps. Ini pun juga tembus di atas 400 fps settingan rata kanan. Game yang terbilang ringan, jadinya aman-aman aja untuk yang ini. Untuk gaming, live streaming, udah lebih dari cukup. Apalagi di game 4K juga masih aman lah di game Valorant. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal mendapatkan di 71 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini agak tinggi, di atas 50 watt. Dari segi diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain. Dan kalau maksimalnya mendapatkan di 250 watt. Ini pun bisa dibilang tidak boros, tidak irit. Di tengah-tengah lah. Dia tuh cuma mendapatkan di 250 watt aja. Dari segi performanya dia tuh kencang. Untuk yang ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 250 watt. Jadi masih aman lah untuk yang ini. Dan apalagi menggunakan power supply di 650 watt, udah lebih dari cukup dan juga upgradable ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 15 jutaan, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini masih bagus-bagus saja, tergantung selera kalian. Ada harga, ada rupa juga. Rupa yang ada di sini, yaitu estetikanya berwarna full putih semua, menggunakan seri set juga dari segi mobunya, menggunakan radiator 360 mm, casingnya juga berwarna putih, apalagi power supply-nya 80 plus gold yang udah bagus dengan tampilan berwarna putih juga. Jadi ya tergantung selera kalian, cari yang presto performa atau presto estetika. Meskipun performanya sudah sangat cukup sekali untuk bermain game atau di semua game di settingan high untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i5 Gen 13 dan juga RX 6600 menggunakan part dari Segotab. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya yang menarik review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.